Aku tidak tahan lagi, Kak. Apa perlunya kita menghadiri pesta pertunangan itu kalau Anita Lutra melihat kita di sana? Dia akan merasakan itu sebagai kemenangan dan kekalahan kita. Eufras yang mengerikan juga ada di sana. Aku bersumpah pada Tuhan, Kak. Kalau aku menatapnya, aku ingin menghancurkannya. Sudah cukup. Kendalikan dirimu dan pahami pentingnya saat ini. Aku harus pergi ke sana. Ah, Hanya karena twinkleku ada di sana. Aku tidak ingin memberi Anita itu kesempatan lagi untuk merepotkannya. Dan kalaupun harus menghadapinya dengan senyum palsu di wajahku, maka aku juga akan lakukan. Aku akan melakukan semua itu karena Anita memintaku. Biarkan aku melihatnya karena kita tidak punya pilihan lain. Kakak, Kalian semuanya dengarkan aku. Aku ucapkan terima kasih untuk kalian semua karena bersamaku di acara bahagia hari ini. Dan masalahnya adalah bahwa hari ini adalah hari terpenting dalam hidupku. Aku yakin selama ini kalian hanya mengenalku sebagai kakak Manohar Sarna yang lebih tua. Tapi mulai hari ini, aku punya identitas baru. Dan mulai hari ini pula, aku telah menjadi CEO yang berarti pemilik Sarna Industries. Dan dengan begitu, berarti mulai hari ini Manohar Sarna dan seluruh properti serta bisnisnya adalah milik Surjit Sarna. ayo berikan tepuk tangan. Itu sudah cukup sekarang. Dan untuk menemaniku dalam perayaan yang berbahagia ini, dia adalah Anita Lutra yang paling cantik dan juga paling anggun. Seseorang yang bukan hanya rekan bisnisku, tapi dia juga akan menjadi pasangan hidupku untuk selamanya. Jadi tolong berikan tepuk tangan yang meriah untuk Anita Lutra. Ayo, mari silakan. Silakan, selamat datang. Teman-teman semuanya, ada kabar lain yang bagus untuk kalian. Kalian semua tahu bahwa hari ini adalah hari pertunangan kami. Dan segera kami akan menikah. Dengan melihat wajahnya kau bisa menebak berapa banyak kebohongan dan kebencian yang tersembunyi di balik wajahnya. Tapi hari ini kedoknya akan terungkap tepat di depan semua orang. Kau ini bicara seolah-olah kau memiliki tongkat ajaib. Ayunkan tongkat sihir, masalah selesai. Aku sudah mengayunkan tongkat sihirku. Kenapa kau khawatir kalau Twinkle ada di sini? Memangnya aku tidak seperti pesulap? Coba lihat gelas itu. Aku sudah mencampurkan obat kebenaranmu di dalamnya. Kita akan segera tahu kebenarannya. Permisi semuanya. Hari ini adalah kesempatan yang sangat spesial. Paman dan bibi kami yang sangat saling mencintai akan bersatu. Jadi hari ini aku sudah siapkan minuman spesial untuk pasangan ini. Dan aku berharap agar kebahagiaan dalam hidupnya tidak pernah berakhir. Sama seperti minuman di gelas ini. Oh iya, minum. Pelayan, Anita, tunggu dulu. Menurutku ini adalah kesalahan besar. Di sini minuman dibagikan, tapi tidak ada yang bertanya sama sekali. Jadi menurutku itu tidak benar. Bagaimanapun juga, itu adalah peraturanmu sendiri, ya kan? Kalau bisa layani tamu terlebih dahulu dan kemudian tuan rumah, Iya. ya kan? Boleh aku minum? jangan, Paman. Hmm. Rasanya agak berbeda, tapi tetap enak. Hmm. Ya ampun, Paman. Semua rencana hancur berantakan. Anita,
Lutra? Anita, kau berencana untuk menikah di usia seperti ini? Menjadi pengantin wanita seusia ini? Melihat ini, aku jadi ingat sebuah perkataan yang terkenal. Seorang wanita tua mencoba untuk menggambarkan dirinya masih muda. Kau seharusnya pergi ke pengasingan, Anita Lutra. Hei, Surjit yang malang. Kau juga akan hancur nanti kalau kau menjeratnya. Bagaimana kau bisa tahu bahwa dia ini bukan seperti ular yang suka melilit? Dia telah membuatmu terjebak dalam tipu muslihatnya. Kau mungkin tidak sadar, dia akan menari seperti ular di kepalamu setelah menikah. Semua ini terjadi karena kau. Karena itulah aku menyebutmu Ratu Masalah. Kenapa kau tuang semua obatnya ke dalam gelas? Apa itu perlu? Sekarang apa yang tersisa untuk Anita Lutra? Kau mengacaukan semuanya. Kenapa kau diam saja? Ini sering terjadi. Sedikit kesenangan dan lelucon terjadi di suasana bahagia saat pesta pernikahan. Anita, ayo mulai ritual pertunangan. Hentikan omong kosong ini. Yufras. Yufras, apa ini? Yufras. Letakkan pistol itu, sayang. Tidak. Kenapa ibu melakukan ini padaku? Ibu akan menikah. Dan dengan orang itu, dia pamannya Kunz, Bu. Ibu tidak memikirkan aku ya. Bagaimana perasaanku sekarang? Sebaiknya ibu berpikir soal pernikahanku dan bagaimana aku bisa hidup bahagia nantinya. Tidak seperti ini, Bu. Kenapa ibu menikah dengannya? Ibu sibuk memikirkan diri sendiri, bukannya kebahagiaanku. Apa ibu tidak malu? Ibu tidak malu sedikit pun. Iya, Bu. Nasibku sungguh buruk. Nasibku benar-benar hancur. Orang yang kucintai dalam kehidupan, semuanya telah mengkhianati aku. Dan ibu mengkhianatiku juga. Apakah ibu bisa menilai apa itu cinta? Atau itu emosi? Apakah ibu yakin untuk melakukan semua ini sekarang? Apa ibu yakin? Yang kau pikirkan itu benar-benar salah. Tolong hentikan kegilaan ini. Kegilaan seperti ini maksud ibu? Baiklah. Biar saja jadi kegilaan. Tapi aku tidak mau membiarkan pertunangan ini terjadi. Yufrat, jangan lakukan ini, tolong. Kenapa tidak boleh? Kalau ibu bisa mengkhianati aku, maka aku juga bisa melakukannya. Iya kan, Bu? Ibu tidak bermaksud menyembunyikan sesuatu darimu. Kalau pertunangan ini sudah selesai, ibu baru mau cerita padamu. Ya. Ide bagus, Ibu. Ide bagus. Ibu akan memberitahuku setelah ibu melangsungkan pertunangannya. Begitu kan? Tapi sekarang aku sudah tahu lebih dulu dan aku datang ke sini dengan kebahagiaan. Ibu berbohong padaku. Iya kan? Kenyataannya adalah ibu tidak akan pernah mau memberitahu aku mengenai hal ini. Bahkan ibu mungkin menikah tanpa memberitahu aku sebelumnya. Tidak, bukan begitu. Nyatanya begitu, Ibu. Apa yang terjadi? Aku bertanya apa yang terjadi di sini? Dan kau Anita, saat kau mengambil keputusan penting dalam hidupmu, kau menyembunyikan dari anakmu? Dan dia adalah anakmu yang manja itu? Berani sekali kau masuk ke rumahku dengan membawa pistol. Apa yang kau inginkan? Anita, apa yang telah kau ajarkan kepada anakmu ini? Hei, nenek tua. Tutup mulutmu. Untuk apa kau ikut campur? Kenapa kau menyela saat aku dan ibuku sedang bicara? Kau tidak usah mengganggu kami. Aku tidak segan-segan untuk menembak kepalamu. Hei! Aku tidak tahu tentang keluargamu. Tapi di keluarga kami menghormati orang tua. Dan sejauh menyangkut ibumu, jika dia menyembunyikan hal yang sangat penting darimu, apa yang bisa kita lakukan?
Silakan pergi dan lakukan adegan ini di rumahmu sendiri. Jangan di sini. Dan jika kau bicara dengan tidak sopan pada keluargaku, aku akan memotong lidahmu. Hei Kunz, kau mau bicara di antara urusan keluarga kami? Diam! Nah Yufrats, kemarilah. Kita duduk bersama-sama menyelesaikan semua keluhan kita satu sama lain. Ayo. Kau sama sekali tidak penting. Tidak ada yang perlu kita bicarakan. Aku memang datang untuk menghabisimu. Yufrats, ibu mohon. Ibu, menjauhlah. Yufraj! Yufrats! Yufrat, jangan, jangan. Sebenarnya ada apa denganmu? Kau selalu saja menghalangiku. Atau mungkin kau memang sudah tahu kalau takdirmu adalah di tanganku. Baik kalau begitu. Kau akan mati sekarang juga. Hari ini aku akan menghabisimu untuk selamanya. Jangan. Sebelum kau membunuh Kunz, bunuhlah aku. Ayo tembak, bunuhlah aku di depan semua orang. Ayo tembak, bunuhlah aku. Twinkle menyingkirlah, ini urusan kami. Yufrats! Oh, Anita, dengar. Bukalah matamu, Anita. Apa yang telah kau lakukan untuk menyelamatkan hidupku, kau? Bukalah matamu, Anita. Bukalah. Anita. Surjit, aku telah membuat kesalahan besar. Mohon maafkan aku. Tidak ada yang bisa mencintaimu lebih dari wanita ini. Dia adalah pasangan hidup yang benar, Surjit. Untukmu dalam segala hal. Lihat bagaimana dia menyelamatkan hidupmu. Aku memberikan izin untuk kalian. Aku memberkati kalian. Bebe, sekarang setelah aku menerima restu, tidak ada yang bisa menghentikan aku. Jadi biar bagaimanapun, hari ini aku akan menikahi Anita. Dengan meletakkan darahku ini di dahinya, aku menerimanya sebagai istri, tubuh, pikiran, dan kekayaanku. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan kami berdua. Ya Tuhan, tolong berikan berkat-Mu pada Twinkleku. Masa lalunya seharusnya tidak memaksakan diri pada kehadirannya. Jika tidak, maka itu akan menjadi malapetaka. Bebe, tolong berkati kami. Semoga pernikahanmu berlangsung lama. Semoga Tuhan memberkatimu. Anita, masalahmu dengan Yufrat sudah selesai kan?
Dia baik-baik saja kan? Aku sudah bicara padanya, dia akan baik-baik saja. Dia memang sedikit marah padaku karena aku menikah lagi. Tapi bukankah mereka bilang waktu akan memperbaiki segalanya? Saat dia melihat aku bahagia dengan Surjit, aku harap dia juga bahagia untukku. Iya, ini sudah kehendak Tuhan. Ayo, sini. Bebe, Masuklah. hari ini hari pertamaku masuk rumah kan? Jadi bukankah kau akan memberiku hadiah sebagai berkah? Aku tahu umurku tua, tapi aku masih punya hak meminta hadiah, bukan? Iya, Anita. Tentu saja. Kau baru semalam menjadi istri Surjit. Jadi menurutku belum terlambat untuk memberikan hadiah. Twinkle, Ya, Bebe. kemari. Sini. Lihat. Ini adalah gelang nenek moyang kami. Aku juga akan memberikan gelang yang sama untukmu, Anita. Tapi nanti ya. Tapi Bebe, ini hari pertama aku masuk rumah ini kan? Jadi aku harus mendapatkan hadiah hari ini juga. Tapi dari mana membawa gelang seperti itu saat ini? Bebe, kau kan bisa mengeluarkan gelang itu dari tangan Twinkle dan memberikannya kepadaku. Iya, tapi bagaimana mungkin aku melepaskan gelang itu dari tangannya? Dia baru saja menikah. Tapi kau lihat kan, gelang itu gayanya tradisional dan itu lebih sesuai untukku. Jadi tolong lepaskan dari tangannya dan pakaikan ke tanganku ya, Bebe. Twinkle, kau adalah wanita modern zaman sekarang. Aku akan memiliki beberapa desain baru yang dibuat untukmu. Jadi berikanlah gelang itu. Iya, Bebe. Aku akan sangat senang kalau Twinkle mau memakaikan gelang itu pada bibinya dengan tangannya sendiri, Bebe. Bagaimanapun, ini adalah acara pertamaku untuk masuk rumah ini. Tolong beritahu dia untuk meletakkan gelang itu ke atasku dengan tangannya sendiri supaya aku senang. Iya, tentu saja. Ayo Twinkle, letakkan gelang itu di tangan bibimu dengan tanganmu sendiri. Ayo lakukan. Baik, Bebe. Hari ini aku hanya merebut gelangmu dengan menjadi mertuamu, iya kan? Tapi nanti aku akan merebut kebahagiaanmu darimu karena kau sudah menghina Eufratsku di depan semua orang. Aku akan membalas dendam. Setelah kau berhasil masuk ke rumahku sebagai mertuaku, Bibi Anita, aku sudah putuskan bahwa aku akan memperbaikimu dan tidak akan berhenti sebelum kejahatanmu berakhir. Tidak akan kubiarkan bayangan jahatmu dilempar ke rumah mertuaku. Dan kalau aku tidak melakukan itu, namaku bukan Twinkle Taneja. Tidak akan menjadi Twinkle Kunsarna. Maaf. Aku pernah dengar di suatu tempat bahwa pengertian wanita adalah seperti mendaki gunung dengan satu kaki. Seperti itu. Tapi menurutku itu lebih mudah. Pengertian wanita itu sepertinya tidak mungkin. Apa maksudmu bicara begitu? Bicara yang jelas. Kalau tidak, maka tidak usah bicara sekalian. Karena itu akan membuatmu lucu dan menertawakan dirimu sendiri. Kau sudah mulai cerdas setelah tinggal bersamaku. Kau tahu segalanya. Sekarang katakan padaku, kenapa wanita itu menyukai gelang, perhiasan, kalung, anting, dan pernak-pernik lainnya? Apa masalahnya? Maksudku, kau harus memberi beberapa gelang. Tapi kenapa kau jadi sangat marah? Aku tidak marah karena tidak dapat gelang. Aku tahu bahwa aku tidak mendapatkan gelang baru. Aku hanya tidak suka dengan cara Bibi Anita mengambil gelang itu dariku. Cara kerjanya itu yang menyebalkan. Seolah-olah itu salah satu rencana permainannya.
Hmm. Apa masalahmu? Aku sedang bekerja, bukan sedang main. Twinkle, kembalikan laptopku, cepat. Kenapa? Aku sudah melakukan pekerjaan yang penting. Aku menonton. Kau ambil laptopku hanya untuk menonton? Hah? Kenapa kau tidak nonton di laptopmu sendiri? Tidak, aku akan nonton di laptopmu. Sejak umur berapa kau punya laptop ini? Apa kau sudah diberikan bakat dari sejak kecil untuk menyimpan barang dengan sangat hati-hati sampai sekarang? Dan kalau rusak tidak bisa diperbaiki, langsung masuk ke museum barang antik, mengerti? Untuk pertama kalinya aku menertawakan leluconmu. Karena sejauh ini aku lihat kau selalu menggunakan laptopmu untuk menonton film. Kenapa sekarang menggunakan laptopku? Pengisi daya laptopku rusak, jadi aku menontonnya di laptopmu. Dan kenapa kau bereaksi berlebihan? Kenapa mempersoalkan milikmu dan milikku? Aku ini istrimu kan? Jadi apapun milikmu, milikku juga, mengerti? Istri lagi, istri. Wanita itu sudah mengambil semuanya dariku. Kamarku, tempat tidurku, dan sekarang laptopku. Hidupku. Untung saja golongan darah kita berbeda. Kalau tidak, kau akan menginginkannya. Ayo berikan darah itu juga padaku. Cepat matikan lampunya. Kenapa harus aku? Siapa yang ingin tidur, matikan lampu sendiri. Aku mau nonton film, dah. Twinkle dan Kunz tidur terpisah. Aku mohon maafkan aku, Ibu. Aku menjadi begitu buta dengan keegoisan. Karena aku juga tidak bisa memperhatikan air mata Ibu. Tapi Ibu, aku sadar bahwa Niki tidak akan bisa menyesuaikan diri di keluarga ini. Karena itulah dia akan tinggal di London di rumah orang tuanya dengan Ihsan. Anakku sudah kembali. Itu sudah lebih dari cukup. Aku sangat senang, Nak. Iya, Nak. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kakak, Kunz, apa kabar? aku baik. Astaga, Anan. Kau sudah kembali. Ya Tuhan, aku senang melihatmu. Akhirnya kau bisa bertemu dengan keluargamu sendiri. Aku senang sekali. Baiklah, biar ku katakan. Kau tidak mau meminta berkah dari bibi mertua barumu? Bibi mertua. Iya, Nak. Dia adalah istrinya Surjit. Mereka baru saja menikah. Tapi bagaimana dan kapan? Kakak pasti lelah. Kita ngobrolnya nanti saja. Lebih baik kakak istirahat. Ayo, Nak. Baik, Bu. Kunz, Ya? ada yang ingin aku bicarakan. Sebenarnya ini harus dilakukan oleh Usya, tapi dia tidak memperhatikannya. Karena itulah aku yang harus melakukannya. Pekerjaan apa, Bebe? Pekerjaan memberikan hadiah untuk pernikahan Kunz dan Twinkle. Besok kalian berdua harus pergi berbulan madu. Bulan madu? Bulan madu. Ya, bulan madu. Dan kalian tidak boleh menolak permintaanku. Bebe, apa perlunya bulan madu? Kenapa tidak perlu? Apa karena aku yang mengaturnya kalian tidak mau? Tidak, Bebe. Itu tidak masalah. Sebenarnya kami berpikir, apa perlunya meninggalkan Bebe dan kami pergi ke tempat lain. Bebe kan baru saja datang ke sini, dan kita belum pernah ngobrol-ngobrol dengan tenang. Itu sebabnya kami tidak akan pergi. Iya kan, Kunz? Iya benar. Kau menyerahkannya kepadaku. Apa yang harus diputuskan? Besok pagi kau harus berbulan madu ke goa. Dan apapun yang sudah kukatakan, itu sudah final. Iya, Kunz dan Twinkle. Keputusan Bebe itu benar. Kalian kan pasangan yang baru menikah, jadi harus berbulan madu supaya cinta kalian bertambah.
Oh ya, Twinkle, kau mencintai Kunz, bukan? Tidak, maksudku, aku ingin bertanya, kau senang dengan Kunz, bukan? Bibi Anita, Bebe kan memberikan hadiah ini untuk kami. Jadi kami tidak bisa menyakitinya dengan menolaknya kan? Jadi kami akan pergi berbulan madu. Kami akan pergi ke goa. Terima kasih banyak. Itu bagus. Bebe menyuruh kita pergi berbulan madu. Aku tahu kau suka itu. Tapi bagaimana aku bisa nyaman kalau berduaan denganmu di suatu tempat? Aku tidak tertarik padamu, jadi jangan coba-coba. Apa kau tahu masalah besar yang kita hadapi saat ini? Jika kita tidak pergi ke goa, maka Bebe akan marah besar pada kita. Kita akan pergi berbulan madu dan kita akan ke goa. Apa kau lihat bagaimana Bibi Anita menunggu untuk mengungkapkan sesuatu? Padahal aku ingin memberitahu Bebe kalau kita tidak ingin bulan madu. Tapi Bibi Anita ingin mengungkapkan semuanya. Dia akan memberitahu pada Bebe tentang hubunganku dengan Euphrates. Wanita yang punya hubungan sebelum perkawinannya dianggap hal yang sangat besar. Dan kalau Bebe tahu tentang Euphrates, maka Bibi Anita berhasil mempermalukan. Bukan hanya untukku saja, tapi mempermalukan dirimu. Dan Bebe juga pasti akan tidak suka kalau tahu masa laluku. Hubunganku dengan Euphrates menjadi duka terbesar dalam hidupku. Tuhan juga tahu berapa lama aku dihantui masa laluku yang seperti itu. Kau jelek kalau menangis. Ayo cepat, hapus air matamu. Kau ini keterlaluan. Aku tidak akan bulan madu denganmu. Entah bagaimana aku memaafkanmu karena memperhatikan keluargaku. Aku sibuk bekerja dan menghindarimu sebanyak mungkin. Tapi kau malah membuat kepalaku menjadi pusing. Dan kau tahu itu. Kau membuatku menderita. Kau harus pergi denganku berbulan madu, Kunz. Sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari masalah ini, mengerti? Semua itu terserah aku. Seperti biasa, kau menciptakan masalah dan aku terus mencari solusi untuk mereka. Jadi kali ini juga aku pasti akan menemukan solusinya. Tapi aku tetap tidak mau pergi bulan madu. Dia pikir dia tahu segalanya. Memangnya dia pikir dia itu yang paling pintar apa? Aku akan menemukan solusi. Aku yakin dia pasti akan mengikutiku. Ngomong-ngomong, apa semua suami seperti itu? Atau kau memberikan takdir yang salah untukku? Aku sudah menyiapkan semuanya. Ini untuk bulan madu Twinkle dan Kunz. Tapi Bebe, dengan keadaan rumah seperti ini, apa tepat mereka pergi berbulan madu? Tapi Usia, ini adalah waktu untuk mereka. Keduanya sudah menemukan cinta baru-baru ini. Jadi inilah saatnya mereka untuk mengenal satu sama lain. Tapi Bebe... Sudahlah. Kau diam saja, biarkan mereka menikmati apa yang harus mereka nikmati. Pokoknya, mereka berdua harus menikmati bulan madu. Aku benar-benar puas sekali. Twinkle, ada apa denganmu, nak? Bebe, aku demam, aku pilek, dan batuk. Ini bulan November kan, Be? Jadi aku selalu jatuh sakit, paling tidak sekali dalam bulan ini. Ayo, sini. Aku tidak enak badan. Sini, nak, sini, duduk. Ayo duduk ya. Iya, duduk. Maaf, Bebe. Bebe telah membuat rencana untuk bulan madu kami dengan begitu banyak cinta. Tapi aku demam tinggi. Lihat saja, 103 derajat. Aku batuk pilek. Rasanya lemah sekali. Tuhan tahu apa yang terjadi. Kunz? Kunz, apa yang terjadi? Kunz, apa yang terjadi? Ada apa, nak? Aku berpikir akan pergi ke goa dan mengajak Twinkle ke sana, tapi takdir mengubah segalanya. Kakiku terkilir. Hati-hati. Pelan-pelan, pelan-pelan ya.
Gus, istirahatlah. Ibu akan mengambilkan sesuatu untukmu. Ada apa denganmu, Nak? Bagaimana kau bisa terluka parah? Karena di goa cukup panas, aku pergi ke toko untuk membeli lotion tabir surya. Ketika keluar dari toko, aku ditabrak oleh sepeda. Kakimu terluka karena sepeda 10 kilogram? Ya, sepedanya 10 kilo, tapi yang menaikinya 100 kilo. Hah? Aku telah merencanakan bulan madu kalian dengan begitu semangat. Tapi sekarang sudah gagal. Tapi tidak apa-apa. Lain kali saja ya bulan madunya. Tapi yang paling penting, kalian berdua aman dan sehat. Dan bisa bersama-sama. Oh ya, Twinkle, Ya, Bebe. kenapa kau duduk di sana? Sini, sini. Sini, Nak, duduk di sini ya. Ayo. Pelan-pelan. Pelan-pelan saja, ayo. Iya, pelan-pelan ya. Hati-hati. Nah, kau duduk di sini ya. Sebentar ya. Aku akan mengambilkan air panas untukmu. Supaya kau merasa lebih lega ya. Tapi bulan madunya... Maaf, Bebe. Sudahlah, aku akan membawa airnya. Jangan batuk di wajahku. Aku batuk karena itu sengaja. Sama seperti ide burukmu. Kakiku sakit, Bebe. Apa ada yang membuat rencana seperti itu? Karena aku sadar, idemu tidak akan berhasil. Makanya aku pura-pura sakit tadi. Padahal aku telah bersumpah untuk tidak berbohong. Tapi aku harus berbohong pada ibu dan Bebe. Apa kau tahu betapa buruknya aku? Hei, pelankan suaramu. Kenapa? Kalau ada yang tahu, ini bisa bahaya. Apalagi kalau sampai Bebe mendengar ini, dia akan mengirim kita langsung ke goa. Kau mengerti? Aku akan mendorongmu ke tengah laut dan aku akan kembali ke sini sendiri dan hidupku akan tenang. Dan kau akan menyebutku overacting. Apa benar kau pura-pura sakit? Pernah kau lihat wajahmu? Eyeliner, lip gloss. Wow, fancy. Semuanya ada. Hah? Seharusnya make upmu itu lebih tebal. Lalu ide burukmu? Bagaimana dengan idemu? Kakiku luka. Itu kan ide yang digunakan orang-orang 70-an. Dasar ratu masalah. Dramatis yang menyedihkan. Twinkle? Ini, Nak, minum air hangat ya. Itu kadal. Ada kadal. Ada apa ini? Wah, ini keajaiban. Oh, begitu ya. Rambutmu tidak berwarna abu-abu karena sinar matahari, Nak. Saat anak muda memainkan beberapa kelakar, para tetua pasti bisa mendeteksinya. Keluarga ini telah membawa rencana pernikahan untuk kalian berdua. Jadi sekarang, keluarga ini akan merubah pernikahan kalian yang tertata menjadi perkawinan dan cinta. Ini tiketmu. Kalian harus pergi berbulan madu ke goa. Yufrats, kau kemana saja? Ibu mencarimu sejak lama. Mau apa ibu kemari? Ibu mau meyakinkan aku ya, kalau aku akan menerima pernikahan itu. Aku ingin menghancurkan keluarga Sarna, tapi ibu malah bergabung dengan mereka. Apa yang ibu mau? Aku melupakan pengkhianatan ibu. Aku melupakan semua ini dan tersenyum begitu saja, kemudian memeluk ibu. Itu yang ibu mau. Iya. Itu yang ibu mau. Ngomong-ngomong, ibu harus menerimanya. Kau sudah mengikuti ibu kan? Aktingmu waktu itu sama sekali tidak buruk. Terima kasih ibu, terima kasih. Ya, aku sudah sedikit belajar bertindak dari ibu. Iya. Tapi, sehubungan dengan rencananya, ibu masih ibuku kan? Oh, tentu saja. Itu rencana yang luar biasa. Aku salut pada ibu. Pertunangan ibu dengan Surjit itu membuat aku merasa marah. Oh, bukan Surjit. Tapi ayah baruku dan aku ingin menembak ayah baruku. Dar! Dan kemudian ibu datang seolah-olah ibu menyelamatkannya. Itu rencana yang sungguh sempurna, ibu. Terima kasih anakku, terima kasih. Karena ibu tidak punya pilihan lain. Ibu harus meyakinkan Bebe untuk bisa masuk ke rumah itu, bukan? Jadi ibu lakukan itu. Lalu apa selanjutnya, Bu? Apa rencana ibu sekarang? Sekarang kita harus mulai menghancurkan Twinkle. Ibu sudah masuk ke rumah itu. Jadi sekarang ibu akan memfitnahnya di depan semua anggota keluarga. Ibu akan memfitnah dia begitu buruk, lalu mereka akan muak dan mengusirnya. Bagaimana menurutmu? Oh iya, apa kau tahu? Ya? Ada kesempatan lain yang sangat bagus.
Bebe mengirim Twinkle dan Kunz ke goa untuk berbulan madu dengan penerbangan besok pagi. Bulan madu? Psst, di goa? Iya, Sebenarnya ibu benar. Kesempatan yang bagus sekali. Dari sini semuanya akan dimulai. Rencana ibu di fase selanjutnya. Sekarang ibu sudah melewati langkah pertama. Dan selanjutnya adalah kehancuran Twinkle, kan, Bu? Untuk langkah kedua, itu urusanku. Twinkle sayangku, bersiap-siaplah untuk beberapa kesenangan yang sebenarnya. Apa yang kau pikirkan? Aku berusaha menolongmu. Cepat masuk. Ada masalah apa? Tidak ada. Kau mau bertemu ibumu? Iya. Tidak juga. Ayo. Ibu, Twinkle, apa kabar, Bu? Kami akan pergi ke goa. Kami kemari untuk minta restu. Sebenarnya ini bulan madu. Bebe merencanakan ini semua. Ini hadiah pernikahan untuk kami katanya. dengar nak. Ini adalah hal yang sangat bagus yang kau katakan padaku. Pergilah nak. Aku merestui. Tapi nak, tolong hati-hati. Karena banyak hal yang aneh di sana. Di tempat wisata seperti itu, banyak penjahat juga di sana. Saat mereka melihat beberapa orang asing, mereka akan mencampur obat-obatan ke dalam minuman dan merampok uangnya. Oh iya, Kunz, aku harap kau berhati-hati dengan laut di sana, karena ombak di sana sangatlah besar. Jaga barang-barangmu dengan sangat hati-hati, dan selalu mengunci kamar sebelum kau pergi. Dan juga telepon aku setiap hari ya, hanya untuk memberitahu apakah semua baik-baik saja, ya? Karena itu, anugerah Tuhan akan selalu bersama denganmu. Dan juga restu dariku. Pergilah, nak. Pergi dan bersenang-senanglah di sana. Ya, tapi jaga dirimu baik-baik. Baik, Bu. Ibu jangan khawatir. Aku akan jaga diri dan aku akan menjaga Twinkle. Apapun yang ibu katakan tadi, aku akan selalu mengingatnya. Walaupun ibu mungkin sudah katakan semua pada Kunz, tapi aku masih senang setidaknya berkat ibu bersamaku. Berapa lama ibu akan marah padaku? Hah? Sampai kapan ibu tidak bicara? Aku akan menunggu begitu sabar untuk memeluk ibu. Untuk berbagi rahasia terdalamku. Tapi kemarahan ibu tidak juga reda. Sampai saat kemarahan ibu tidak turun, aku akan terus berusaha membujuk ibu. Aku akan terus melakukannya. Sepanjang sisa hidupku tanpa henti. Aku sangat rindu pada ibu. Setidaknya aku sudah memberitahu ibu. Oh iya, Kunz. Beberapa luka seperti itu tidak bisa disembuhkan dengan sangat mudah. Terutama luka yang diberikan oleh orang-orang terdekatmu. Bahkan jika luka itu sudah sembuh, dengan berlalunya waktu, masih saja meninggalkan bekas luka.
Sekali lagi aku hampir siap melemah di depan Twinkle. Syukurlah aku bisa mengendalikan diriku sebelum terlambat. Twinkleku perlahan menjadi dewasa seperti yang aku inginkan. Dia belajar menjaga hubungan pernikahannya dengan Kunz dengan cara yang baik. Dia juga menangani tanggung jawabnya. Oh ya Tuhan, tolong perkuat ikatan mereka. Hubungan lebih lama lagi dengan berlalunya waktu. Pastikan perasaan, cinta, kepercayaan, dan rasa hormat satu sama lain. Semoga perasaan itu akan terus ada antara Twinkle dan Kunz.